Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Huswatul Hafizah dari kelas 1A dengan NIM E1C02510017, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fonetik. Jadi, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Jadi, fonetik apa sih? Fonetik adalah ilmu linguistik yang mempelajari mengenai bunyi bahasa. Mengapa penting? Karena pada dasarnya bahasa lahir dari bunyi yang kita hasilkan. Fonetik tidak hanya mempelajari bagaimana bunyi diproduksi, tetapi juga mempelajari bagaimana bunyi ditransmisikan melalui udara dan akhirnya diterima oleh telinga pendengar. Kita lanjut ke jenis-jenis fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fonetik organis atau artikulasi. Dalam jenis ini, kita mempelajari bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh organ bicara manusia. Contohnya, bunyi P dibuat dengan cara menutup bibir lalu melepaskannya. Sedangkan bunyi T dibuat dengan menempelkan lidah ke gusi atas. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Dalam jenis ini, kita menganalisis sifat fisik bunyi seperti frekuensi, panjang gelombang, dan getaran. Contohnya, bunyi S memiliki frekuensi tinggi karena desisnya, sedangkan bunyi A memiliki gelombang yang stabil karena vokal. Yang ketiga yaitu jenis fonetik auditoris. Dalam jenis ini, kita mempelajari bagaimana telinga dan otak manusia mampu menangkap bunyi. Contohnya, telinga manusia bisa membedakan bunyi B dan P karena B bersuara sedangkan P tidak bersuara. Kita lanjut ke bagian alat ucap. Alat ucap merupakan organ tubuh manusia yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Secara biologis, organ-organ tersebut memiliki fungsi utama yang lain, seperti paru-paru untuk bernafas dan gigi untuk mengunyah. Namun, secara kebetulan, organ-organ tersebut juga berfungsi sebagai penghasil bunyi ketika manusia berbicara. Bagian-bagian dari alat ucap terdiri dari bibir, gusi, gigi, lidah, langit-langit, tenggorokan, sampai dengan paru-paru. Selanjutnya yaitu proses fonasi. Fonasi adalah proses terbentuknya bunyi. Proses ini dimulai dengan udara yang keluar melalui paru-paru, kemudian melewati pita suara di laring. Kalau pita suara terbuka lebar, udara hanya akan lewat tanpa menghasilkan bunyi yang bersuara seperti S dan H. Tetapi kalau pita suara sedikit terbuka, udara akan bergetar dan muncul bunyi bersuara seperti B, D, dan G. Selanjutnya yaitu sistem tulisan dan ejaan. Dalam ilmu linguistik, ada 3 jenis sistem tulisan. Yang pertama yaitu tulisan fonetik. Dalam sistem ini, setiap bunyi dilambangkan dengan simbol tertentu, biasanya menggunakan IPA. Contohnya, dalam sistem penulisan fonetik, kata sakit ditulis seperti ini. Artinya, kita menuliskan cara bunyinya, bukan huruf-hurufnya. Yang kedua, yaitu tulisan fonemis. Sesuai dengan namanya, melambangkan fonem, yaitu bunyi pembeda makna. Contohnya, P dan B adalah 2 fonem yang berbeda karena bisa membedakan makna pari
dan bari. Jadi, ringkasnya, tulisan fonemis lebih ringkas dan hanya menuliskan bunyi pembeda saja. Yang terakhir yaitu tulisan ortografis. Tulisan ini adalah tulisan yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti aturan ejaan yang benar yaitu PUEBI. Contohnya seperti ini, bukan yang ini ataupun ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa dalam fonetik dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi yang dikeluarkan tanpa adanya hambatan. Contoh bunyi yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dikeluarkan dengan adanya hambatan. Contoh bunyinya B, C, D, P, dan T. Yang ketiga, semivokal. Semivokal adalah bunyi peralihan antara konsonan dan vokal. Contoh bunyinya yaitu W dan Y. Yang keempat adalah bagian yang akan saya bahas lebih dalam lagi, yaitu diftong. Diftong adalah bunyi vokal rangkap, yaitu dua gabungan vokal yang dikeluarkan dalam satu tarikan suara, tetapi dihitung dalam satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia, diftong utama yaitu ada 4. Yang pertama yaitu I, seperti pada kata pantai dan sungai. Au, seperti pada kata harimau dan pulau. E, seperti pada kata rame dan sante. Oi, seperti pada kata boykot dan amboy. Ciri-ciri dari diftong yaitu terdiri dari dua vokal, diucapkan menyatu dalam satu suku kata, ada pergeseran lidah saat diucapkan. Selanjutnya, silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata adalah bagian bunyi terkecil dalam ujaran. Biasanya terdiri dari satu suku kata saja sebagai intinya, dengan atau tanpa adanya konsonan di sekitarnya. Contoh struktur silabel dalam bahasa Indonesia yaitu vokal saja A, vokal plus konsonan A, konsonan plus vokal ba, konsonan plus vokal plus konsonan ba. Contoh katanya, meja terdiri dari dua suku kata, me dan ja. Belajar terdiri dari 3 suku kata, be, la, dan ja. Yang terakhir yaitu tekanan atau stres. Tekanan adalah penekanan suku kata tertentu agar terdengar lebih jelas, panjang, atau tegas. Dalam bahasa Inggris, stres sangat penting karena bisa mengubah arti. Contohnya, kata record ditekankan pada kata re, maknanya kata benda. Record ditekankan pada kata cord, maknanya kata kerja. Tetapi dalam bahasa Indonesia, stres tidak mengubah arti, tetapi membantu mempertegas ritme dan makna kalimat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah ilmu linguistik yang membuat kita mengerti bagaimana bunyi itu bekerja dari awal hingga akhir, dari dihasilkan, bergerak, sampai akhirnya kita mendengar. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya dalam video ini. Terima kasih sudah menonton.